Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam pemeriksaan akuntansi dan jasa asuransi lainnya dengan judul Tanggung Jawab dan Tujuan Auditor serta bukti audit yang digunakan dalam proses audit. Tujuan pelaksanaan audit laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat auditor kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Tiga kategori asersi manajemen tentang informasi keuangan. Asersi manajemen adalah representasi tersirat atau tersurat oleh manajemen tentang golongan transaksi dan akun terkait, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi yang relevan adalah asersi yang memiliki pengaruh yang berarti terhadap apakah suatu akun disajikan secara wajar dan digunakan untuk menilai risiko salah saji material dan desain, serta kinerja prosedur audit. Standar PCAOB menyediakan satu set asersi yang berlaku untuk semua informasi laporan keuangan. Standar audit internasional dan standar audit AICPA membagi lebih lanjut asersi manajemen menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama, asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Lalu asersi tentang saldo akun akhir periode, dan yang ketiga asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Proses audit memiliki 4 fase spesifik seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Fase pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase kedua, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi. Lalu, melakukan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Dan fase keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Enam karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Yang pertama, independensi penyedia. Bukti yang diperoleh dari sumber di luar entitas lebih dapat diandalkan daripada yang diperoleh dari dalam. Kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Ketika pengendalian internal klien efektif, bukti yang diperoleh lebih andal daripada saat lemah. Ketiga, pengetahuan langsung auditor. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan ulang, dan pemeriksaan lebih andal daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Keempat, kualifikasi individu yang memberikan informasi. Meskipun sumber informasi independen, bukti tidak akan dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakannya memenuhi syarat untuk melakukannya. Kelima, tingkat objektivitas. Bukti objektif lebih dapat diandalkan daripada bukti yang membutuhkan penilaian yang cukup untuk menentukan apakah itu benar. Keenam, ketepatan waktu. Ketepatan waktu di audit dapat mengacu pada kapan bukti tersebut dikumpulkan atau periode yang dicakup oleh audit. Delapan jenis bukti yang digunakan dalam audit. Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori besar audit bukti yang disebut jenis bukti. Setiap prosedur audit memperoleh satu atau lebih dari jenis bukti berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan atau penghitungan oleh auditor atas aset berwujud. Kedua, konfirmasi, menggambarkan penerimaan tangkapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Ketiga, inspeksi adalah pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatannya klien untuk mendukung informasi yang atau seharusnya termasuk dalam laporan keuangan. Keempat, prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Kelima, pertanyaan dari klien adalah memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor. Keenam, perhitungan ulang melibatkan pemeriksaan ulang sampel perhitungan yang dibuat oleh klien. Ketujuh, kinerja ulang adalah pengujian independen auditor
atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas. Observasi terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Sekian itu saja penjelasan dalam video kali ini. Semoga materi dalam video ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.